Hai, evolusi itu bukanlah sekedar teori, namun evolusi itu adalah fakta ilmiah. Karena evolusi itu bisa diobservasi dan diamati di alam. Kita melihat dan mengetahui bahwa makhluk hidup itu mengalami perubahan, baik itu dari segi karakter ataupun bentuk fisiknya dalam waktu yang relatif lama. Dan kita dapat mengamati juga bahwa ada beberapa makhluk hidup itu terpisah menjadi spesies yang baru atau subspesies yang baru. Dan ilmu genetika itu juga mengkonfirmasi bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu merupakan keluarga. Ini bisa dilihat dari DNA yang ada pada setiap makhluk hidup. Dan ilmu paleontologi juga mengkonfirmasi bahwa makhluk hidup yang berasal dari masa lalu itu berhubungan dengan makhluk hidup yang ada sekarang jika kita melihat struktur anatominya. Dan masih banyak cabang ilmu lain yang juga mengkonfirmasi bahwa evolusi itu terjadi pada makhluk hidup. Namun, kenapa masih sangat banyak orang di luar sana yang menolak mempercayai teori evolusi? Mereka bahkan lebih nyaman mempercayai bahwa makhluk hidup itu muncul di bumi karena hal ajaib. Makhluk hidup itu diciptakan terpisah dan manusia itu merupakan makhluk hidup yang turun dari surga atau dari langit. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa banyak orang yang menolak teori evolusi. Apakah penyebabnya sehingga teori evolusi ini sangat sulit diterima oleh mereka? Simak video ini sampai habis, oke? Ada banyak orang cerdas di luar sana yang menolak teori evolusi, bahkan mereka itu lebih cerdas daripada saya. Saya secara pribadi itu bukanlah seorang ilmuwan, namun saya mempercayai teori evolusi karena saya percaya terhadap ilmuwan yang berkompeten di bidang tersebut. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research, itu sebanyak 98% saintis yang bergelut di bidang evolutionary biology itu percaya dan yakin bahwa evolusi itu terjadi di setiap makhluk hidup. Dan saintis juga itu sudah mempunyai konsensus atau kesepakatan bahwa teori evolusi, Darwinisme atau seleksi alam itu merupakan penjelasan terbaik tentang mengapa ada sangat banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini dan bagaimana makhluk hidup itu berkerabat antara satu dan yang lainnya. Oke, jadi penyebab pertama yang menyebabkan orang itu sulit menerima teori evolusi karena biological essentialism, yaitu jika kita melihat makhluk hidup lain seperti sekumpulan singa, sekumpulan burung, sekumpulan harimau, itu kita menganggap bahwa mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia. Mereka itu makhluk hidup lain dan manusia juga makhluk hidup lain. Padahal berdasarkan teori evolusi, kita mengetahui bahwa kita, harimau, kucing, serangga, kita itu adalah berkerabat. Ada yang berkerabat dekat, ada yang berkeluarga jauh. Kucing perumahan atau kucing yang tinggal di rumah itu berkerabat dekat dengan singa, harimau, leopard, dan juga cheetah. Kita, manusia, itu berkerabat dekat dengan simpanse, orangutan, dan bonobo. Dan sistem kekerabatan ini sudah dikonfirmasi oleh ilmu genetika atau DNA. Kita itu berbagi 98% kesamaan DNA dengan simpanse. Kucing perumahan itu berbagi 98% DNA yang sama dengan harimau. Tapi kita dan harimau itu berbagi genetik yang sama cuma 70%. Ini menandakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu berkerabat, namun ada berkerabat yang dekat, ada berkerabat jauh. Alasan kedua, mengapa orang itu cenderung menolak teori evolusi karena mereka mempunyai apa yang dinamakan teleological thinking. Teleological thinking itu adalah kita berpikir bahwa semua hal yang ada di bumi ini itu mempunyai tujuan. Seperti misalnya jika kita menanyai anak kecil, mengapa zebra itu berwarna hitam putih, pasti mereka menjawab bahwa zebra itu berwarna hitam putih agar mereka terlihat cantik. Atau mengapa hujan itu turun, mereka pasti menjawab bahwa hujan itu turun supaya binatang, tumbuhan, dan manusia itu bisa minum. Padahal dalam sudut pandang evolusi, memang ada sangat banyak hal yang mempunyai tujuan. Seperti bunglon itu berganti warna mempunyai tujuan tersendiri seperti untuk memikat pasangannya. Dan kunang-kunang itu bercahaya memiliki tujuan tertentu, yaitu sebagai sarana komunikasi
yang menandakan bahwa mereka itu sedang mencari pasangan. Namun tidak semua hal yang ada di bumi ini, khususnya berkaitan dengan makhluk hidup, itu mempunyai tujuan. Ada sangat banyak bukti yang ditemukan pada tubuh makhluk hidup yang merupakan vestigial organ atau organ bagian tubuh yang tidak dibutuhkan, seperti yang terdapat pada laki-laki, yaitu puting pada laki-laki itu tidak mempunyai tujuan sama sekali. Makanya kebanyakan orang itu lebih nyaman mempercayai adanya intelligent design. Di balik semua keanekaragaman makhluk hidup dan kompleksitas yang ada di sekeliling kita, itu pasti ada agen super cerdas yang merancangnya atau menciptakannya, yaitu Tuhan. Hal tersebut lebih mudah dipahami dibanding dengan mempelajari teori evolusi yang sangat panjang yang membutuhkan waktu selama jutaan tahun. Dan alasan ketiga yang membuat orang itu cenderung untuk menolak teori evolusi karena mereka memiliki paham dualisme. Ini sebenarnya pembahasan dalam ranah filsafat, namun saya akan menjelaskannya secara ringkas. Paham dualisme ini adalah anggapan bahwa dalam tubuh kita itu mempunyai dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kebanyakan orang percaya bahwa di samping tubuh jasmani kita atau jasad kita, itu kita juga mempunyai apa yang namanya rohani atau roh, dan roh ini akan terus hidup meskipun jasad kita itu sudah mati, dan roh ini akan pergi ke alam lain seperti ke alam baka, ke surga, ke neraka, atau melakukan reinkarnasi atau terlahir kembali. Namun konsep roh ini sebenarnya tidak terbukti secara ilmiah karena dalam biologi itu tidak ada yang dinamakan roh. Jika kita mati, maka semua hal itu akan berhenti. Tubuh kita akan terorek oleh tanah dan tidak ada lagi perjalanan setelah itu. Meskipun kita sangat ingin mempercayai hal tersebut, namun hal ini masih terkategori sebagai fiksi dalam kajian ilmiah. Dan ilmuwan itu masih terus mempelajari tentang asal-usul kecerdasan kita, asal-usul kesadaran kita, dan lain sebagainya. Bukan berarti jika sains itu belum mempunyai penjelasan yang mendetail, jawabannya adalah supranatural. Dan sangat sulit bagi orang-orang itu menerima bahwa kecerdasan, kesadaran, moralitas, altruisme, dan lain sebagainya itu merupakan hasil evolusi selama jutaan tahun. Mereka lebih mempercayai bahwa kecerdasan, kesadaran, dan lain sebagainya itu merupakan hal yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui roh. Dan alasan terakhir mengapa orang itu cenderung menolak teori evolusi karena mereka kesulitan dalam memahami waktu geologi. Bumi itu telah berumur 4,5 miliar tahun dan keberadaan manusia itu belum sampai 1 juta tahun. Dan kalau kita membandingkan umur bumi dan keberadaan manusia, itu keberadaan manusia hanya seperti kedipan mata jika kita membandingkan dengan umur bumi, apalagi jika kita membandingkan dengan umur alam semesta. Dan proses evolusi ini terjadi sangat-sangat lama, yaitu jutaan tahun. Durasi jutaan tahun ini itu dapat membuat sangat banyak keberagaman makhluk hidup, dan dalam durasi waktu ini evolusi dapat terjadi, khususnya seleksi alam. Namun, kebanyakan orang-orang itu mereka mau mempercayai teori evolusi jika mereka melihatnya langsung dalam waktu hidup mereka yang cuma 80-90 tahun. Mereka ingin menyaksikan proses monyet berubah menjadi manusia, atau monyet yang melahirkan anak manusia, atau mereka ingin melihat reptil yang berubah menjadi burung dalam waktu yang singkat. Padahal evolusi itu tidaklah seperti yang mereka kira. Evolusi itu kebanyakan membutuhkan waktu yang sangat lama, ribuan bahkan jutaan tahun, sehingga kita bisa melihat sangat banyak perbedaan dalam fisik atau karakter makhluk hidup. Maka dari itu, ada sangat banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang berkaitan tentang evolusi. Mereka tidak paham bagaimana mekanismenya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan manusia itu juga merupakan produk dari evolusi. Makanya teman-teman sekalian, jangan berhenti untuk belajar, karena semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa alam semesta ini sangatlah menakjubkan. Dan salah satu proses yang sangat menakjubkan adalah proses evolusi. Proses evolusi itulah yang menjadi penyebab keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi ini. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nama saya Adam, dan dukung saya untuk terus belajar dengan cara
klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.